Assalamualaikum Tretan, apa kabar Tretanku semua? Semoga kalian yang di sana baik-baik saja dan yang sakit semoga lekas sembuh dan semoga dilancarkannya rezekinya para Tretanku semua. Amin amin ya robbal alamin ya. Kali ini saya akan menjelaskan mengapa burung puyuh itu bisa mogok bertelur atau drop ya telurnya. Itu banyak faktor ya, seperti keterlambatan memberi air minum atau air minum yang macet, sumbat, yang menggunakan nipel mangkuk itu yang warna merah itu atau warna kuning itu, bisa juga sumbat. Itu bisa juga mengakibatkan burung puyuh itu drop ya telurnya, dikit telurnya. Yang kedua itu biasanya pakannya telat memberi pakan. Bisa juga itu mogok bertelur. Itu kalau misalnya Anda telat satu kandang ini satu hari nggak dikasih makan, itu selama 1 minggu itu baru bisa stabil telurnya ya. Misalnya sekarang telat ya, besoknya itu udah mulai berkurang telurnya, berkurang hingga cuman 10% aja yang bertelur dalam satu kandang ini kalau sampai telat memberi pakan dan keterlupaan memberi pakannya per satu kandang ini. Lalu terlalu sedikit Anda memberi pakan puyuh per kandangnya, itu bisa juga mengakibatkan burung puyuh itu drop telurnya atau sedikit telurnya. Yang ketiga, cuaca bisa juga berpengaruh. Cuaca, kalau misalnya biasanya panas lalu turun hujan dari pagi sampai sore itu bisa juga berpengaruh si puyuh itu bertelurnya ya, karena dia biasanya kesejukan atau belum pernah mengalami kedinginan seperti itu, bisa juga ya. Itu. Lalu keempat, bisa juga di kandang itu diganggu oleh hama seperti tikus, seperti biawak. Biasanya takutnya di kandangnya rekan-rekan masih banyak biawak atau tikus. Itu bisa juga mengakibatkan burung itu stres, telurnya ngedrop, bahkan bisa nggak bertelur lagi ya kalau diserang tikus ya. Jadi usahakan kandang itu anti tikus ya. Tikus itu kalau sudah masuk bisa memakan telur puyuh. Biasanya di sini ini telurnya bolong-bolong digigit tikus. Itu bukan puyuh yang makannya ya, tapi tikus ngembolongi dia. Dan yang kelima ya, kemungkinan ya. Yang kelima, suara kebisingan dari luar. Bisa juga dia burungnya kaget. Misalnya kandang Anda dekat pemukiman warga yang nggak terlalu jauh ya, lalu warga itu ada acara pernikahan segala macam itu kan ada musik ya, musik atau sound yang terlalu keras. Karena dia nggak terbiasa mendengarkan suara itu, jadi itu burungnya bisa loncat-loncat, stres, juga bisa mengakibatkan kematian. Telurnya bisa juga drop. Jadi harus di kandang Anda, kalau di pada pemukiman ya, kasihlah bunyi-bunyian musik
atau apakah itu, lebih baik sih musik atau radio, nggak usah lama, cuman 2 jam aja udah cukup, 1 jam aja udah cukup tiap harinya, 2 hari sekali pun boleh, nggak apa-apa. Jadi usahakan begitu ya. Mungkin itu saja. Udara sudah, sirkulasinya harus nyaman, senyaman mungkin di kandang Anda supaya telurnya tidak drop. Lalu pakan kalau kita mencampur, ibarat tentu kan kebanyakan campuran itu dedak ya yang paling banyak ya. Dedak kalau misalnya Anda nyaman atau enak dapat dedak yang halus, yang nggak bau apak dedaknya, kualitasnya bagus. Lalu ujung-ujungnya kalian nggak ada dedak yang bagus, ujung-ujungnya ngambil dedak yang agak kasar, itu bisa juga mengakibatkan burung puyuh itu juga drop ya betelurnya. Bisa juga begitu ya. Saya udah pernah mengalami. Soalnya saya ini campur juga ya, mencampur pakan juga. Jadi kalau nggak dapat dedak yang bagus, itu kebanyakan untuk telurnya dikit ya, nggak sebanyak yang sebelumnya gitu ya. Jadi cara menghindarinya supaya puyuh itu bertelur dengan stabil, carilah lahan yang bagus. Kalau bisa sistem semi close ini seperti kayak ini yang tanpa bau, insya Allah nggak ada hama yang masuk, terhindar dari gigitan nyamuk juga yang bisa dia menyebabkan demam si puyuh, ujung-ujungnya nggak ketahuan mati. Kan sedangkan kita aja kalau digigit nyamuk aja biasanya bisa sakit kan, apalagi puyuh kan. Itu menurut logika ya. Cuman kalau kelemahannya kandang close ini, kalau mati lampu kita harus menghidupkan genset. Ya, itu kelemahannya. Satu aja itu kelemahannya. Siapkan genset, itu aja ya. Insya Allah burung Anda akan stabil ya. Yang penting pakannya harus terpenuhi juga dan minumnya harus tercukupi juga ya. Jadi sekian dulu, terima kasih Anda menonton video saya. Video channel ini kalau nggak Anda membantu nggak mungkin berkembang ya. Jadi tolong di subscribe dan di komen dan tolong dibagikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk khususnya untuk para pemula. Saya bukan untuk menggurui, cuman berbagi pengalaman aja ya. Saya akhiri dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setam derajatan. Semoga sukses semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.